إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban dan insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam Al-Qur'an sebagai ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Hadirin sekalian, hari-hari yang sedikit itulah di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi lailatin min layali Ramadan mutaqa minan nar. Di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Hadirin sekalian, karena itulah tentu saja kerinduan kita semakin besar untuk menyambut bulan tersebut. Seolah-olah andai kata bisa bulan Ramadan ini dipercepat, atau jika mungkin Syawal sekalian dirubah menjadi bulan Ramadan agar lebih mudah bagi kita terbebas dari api neraka. Hadirin sekalian, dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan yang menyatakan bahwa sebagian sahabat beliau sudah diberikan kabar gembira masuk surga. Sahabat-sahabat tersebut masih hidup di dunia, tapi mereka sudah tahu nasib mereka nanti di akhirat, karena Nabi Muhammad memberikan kabar gembira bahwa mereka nantinya akan masuk surga. Sahabat-sahabat mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 10 sahabat yang diberi kabar gembira saat Nabi masih hidup bahwa mereka akan masuk surga. Maka jika kita gambarkan hadirin sekalian, nasib para sahabat tersebut sudah jelas. Tidak akan masuk neraka, tapi akan masuk surga. Namun hadirin sekalian, yang masih misteri adalah nasib kita hadirin sekalian. Bagaimanakah nasib kita nanti? Karena kita tidak mendapatkan kabar gembira masuk surga sebagaimana para sahabat besar tersebut. Maka hadirin sekalian, tentu saja perlu usaha ekstra atau mungkin amalan-amalan
yang perlu kita usahakan untuk bisa mencapai kebebasan dari neraka yang disebut sebagai itqun minan nar. Namun hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke bagaimana cara terbebas dari neraka, ada baiknya kita mengulang kembali ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang seperti apa neraka. Hadirin sekalian, kita mungkin sering membaca surat Al-Humazah yang di sana ada penjelasan tentang neraka. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Hutamah ini salah satu sebutan untuk neraka. Narullahi al-muqadah, api yang membara. Allati tattali'u 'alal afidah, yang dia mengancam hati, apinya membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, yang neraka itu hadirin sekalian, di atasnya pun ditutup, tidak bisa penghuninya untuk kabur lewat atas hadirin sekalian. Fi 'amadin mumaddadah, yang setiap penghuninya terbelenggu di tiang-tiang. Terikat mereka di tiang, dibakar dari bawah, tidak bisa kabur dari atas. Itulah yang digambarkan tentang neraka dalam surat Al-Humazah. Di ayat yang lain surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap mendidih kulit mereka, kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, panasnya neraka sampai membuat kulitnya mendidih dan hilang kulit tersebut sampai perlu diganti dengan kulit yang baru. Sebagian menjelaskan bahwa ini adalah sisi saintifik, sisi keilmuan dari Islam, dari Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat itu bahwa di kulit kita ada sensor perasa yang jika itu hilang maka kita tidak akan merasakan panas. Maka ketika hancur kulitnya, Allah ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan panasnya neraka. Kemudian di surat yang lain hadirin sekalian, surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di belakangnya ada neraka jahanam dan mereka diberikan minuman dari nanah hadirin sekalian. Minumannya dari nanah. Yatajarrahu wa la yakadu yusighu. Dia meminumnya dan hampir tidak mampu meminumnya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Dia didatangi oleh kematian dari segala penjuru. Dari segala penjuru kematian datang, tapi dia tidak mati. Wa ma huwa bimayyit. Wa min waraihi 'adzabun ghalid. Dan di belakangnya masih ada azab yang dahsyat. Demikian hadirin sekalian gambaran yang Allah berikan di sebagian ayat-ayat Al-Quran, dan belum kita bahas semuanya. Dan bahkan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan bahwa api dunia hadirin sekalian adalah satu bentuk dari 70 api neraka. Wahidatun min tis'ain wa sab'ina suratan min nari jahannam. Api yang kita saksikan di dunia adalah satu bentuk api dari 70 bentuk api di neraka. Kemudian sahabat bertanya, hadirin sekalian, bukankah itu cukup ya Nabi? Bukankah api dunia sudah cukup panas? Namun hadirin sekalian, kita tidak bisa membayangkan seperti apa panasnya, karena itu hanya satu bentuk. Dari sisanya masih ada 69 bentuk api yang lain yang tidak bisa kita saksikan di dunia. Maka dari itu hadirin sekalian, betapa banyak amalan-amalan, doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad tentang bagaimana terbebas dari api neraka. Karena setelah dunia ini pilihannya hanya dua hadirin sekalian, surga atau neraka. Meskipun ada yang disebut dengan Al-A'raf,
yang dia berada di tengah-tengah, tidak masuk surga maupun tidak masuk neraka. Namun tentu saja yang paling penting kita bisa terbebas dari neraka. Lalu bagaimana hadirin sekalian amalan yang perlu kita lakukan? Yang pertama yang diajarkan Nabi Muhammad, beliau bersabda, as-shaumu junnah yastajinnu bihil abdu minan nar. Yang pertama amalan yang bisa kita lakukan hadirin sekalian adalah berpuasa. Nabi Muhammad beliau bersabda, puasa adalah perisai yang dengannya seorang muslim berlindung dari neraka. Maka hadirin sekalian, di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, beliau melakukan puasa begitu sering. Dan bahkan satu riwayat mengatakan di seluruh Sya'ban beliau berpuasa. Dan ada yang menyatakan beliau berpuasa di hampir setiap hari di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan diri beliau menyambut Ramadan. Maka hadirin sekalian, amalan ini ternyata yang bisa melindungi kita dari neraka. Sebagaimana sabda Nabi tersebut, yastajinnu bihil abdu minan nar, yang dengan itu seorang hamba berlindung dari neraka. Jika kita tidak mampu mungkin di seluruh hari dari bulan Sya'ban, mungkin kita lakukan 1 atau 2 hari sebagai teladan, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang sangat menarik dan mungkin bagi sebagian kita terlihat berat, tetapi sesungguhnya pahalanya begitu besar. Nabi Muhammad beliau bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa sholat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala 40 hari, yudrikuna takbiratul ula, dan dalam jemaahnya, dalam sholat jemaahnya dia mendapatkan takbiratul ihram pertama selama 40 hari, kutibalahu baro'atan, akan dituliskan, diberikan kepadanya 2 kebebasan. Yang pertama hadirin sekalian, baro'atun minan nar, kebebasan dari neraka. Yang kedua, baro'atun minan nifaq, kebebasan dari kemunafikan. Maka hadirin sekalian, kalau kita lihat rumah-rumah di dunia atau mungkin di Ciputat ini sudah semakin mahal begitu ya. Ada yang 1 miliar, ada yang 700 juta, yang mungkin lebarnya hanya rata-rata 60 meter, maksimal paling luas 200 meter atau 500 meter. Namun hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menantang kita, jika kita mau rumah di surga, yang dalam satu riwayat orang terakhir yang masuk ke surga itu tanahnya 10 kali lipat tanah raja-raja di dunia. Maka tantangannya hadirin sekalian, mampukah kita sholat jemaah 40 hari tidak melewatkan takbir pertama selama 40 hari? Kalau kita mampu hadirin sekalian, Allah tetapkan bagi kita kebebasan dari neraka. Yang kedua, kebebasan dari kemunafikan. Selanjutnya hadirin sekalian, selain itu Nabi Muhammad beliau juga bersabda, la yalijun nar man shalla ba'da tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat setelah terbit fajar dan sebelum tenggelam. Maksudnya adalah sholat subuh dan juga sholat asar hadirin sekalian. Ini adalah sebuah penekanan. Meskipun tentu saja sholat 5 waktu wajib hukumnya hadirin sekalian, tetapi jika kita menjaga, tidak melewatkan sama sekali sholat subuh dan juga sholat asar, maka Nabi Muhammad menjanjikan la yalijunna, maka dia tidak akan masuk neraka. Dan yang terakhir hadirin sekalian, amalan ini mungkin bisa kita katakan yang paling sederhana. Jika kita tidak mampu melakukan amalan-amalan sebelumnya yang mungkin perlu tingkat keimanan yang cukup kuat begitu hadirin sekalian, maka yang terakhir saya sampaikan ini insya Allah cukup mudah. Nabi Muhammad beliau bersabda, man qala la ilaha illallah bikulli niyyah harramallahu alaihi annar. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan setulus hati dan penuh niat, maka diharamkan baginya neraka. Maka hadirin sekalian, kalimat la ilaha illallah ini salah satu zikir yang paling penting. Dan sebagian mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Dan di hadis ini ditekankan bahwa dengan mengucapkan la ilaha illallah kita akan
diselamatkan dari neraka. Dan yang terakhir hadirin sekalian, tentu saja meskipun kita lakukan semua amalan tadi hadirin sekalian, belum tentu kita masuk surga. Karena tentu saja keputusan tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja terakhir setelah kita melakukan semua yang bisa kita lakukan, yang terakhir jangan lupa kita memperbanyak doa. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man qala Allahumma al-jannah." Barang siapa berkata, "Ya Allah, aku ingin surga." 3 kali, Allahumma al-jannah, Allahumma al-jannah, Allahumma al-jannah, maka kemudian surga akan mengatakan, "Ya Allah, a'tihi al-jannah." Ya Allah, berikanlah dia surga. Surganya sendiri yang akan berdoa untuk kita dan sekalian. Dan kemudian di hadis yang lain, "Man qala man istajara minan nar salasa marrat." Barang siapa berdoa berlindung dari api neraka 3 kali, maka neraka pun akan berdoa, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Demikian hadirin sekalian beberapa amalan dan doa yang mudah-mudahan mengingatkan kita kembali bahwa Nabi Muhammad telah mengajarkan tentang bagaimana cara terhindar dari neraka dan bagaimana mendapatkan surganya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, bisa melanjutkan ibadah kita sampai Ramadan hingga akhir, dan termasuk hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang mungkin banyak dari kita sering lupa tentang keutamaan mempercepat langkah untuk berangkat sholat Jumat. Hadirin sekalian, ini dianggap sebagai salah satu hadis paling penting dalam fadhailul a'mal. Saat Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man ghassala waqtasal." Barang siapa yang mensucikan dirinya kemudian mandi, wa bakar wabtakar, kemudian dia bersegera berangkat, wa masya wa lam yarkab, dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, wa dana minal imam, dan duduk dekat dengan imam, wa ansat wa lam yalghu, dan dia mendengarkan khutbah dari imam dan tidak bermain-main, kutibalahu min kulli khutwatin yakhtuha, dituliskan, dicatatkan baginya dari setiap langkah yang dia gerakan, amalu sanatin, amal ibadah selama 1 tahun, biqiyamiha wa siyamiha, yang penuh dengan salat dan juga puasa. Salat dan puasa 1 tahun penuh adalah pahala setiap langkah kita jika kita bersegera berangkat salat Jumat, memilih tempat di dekat imam dan mendengarkan khutbah tanpa bermain-main. Inilah hadis yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai hadis paling agung tentang fadhailul amal, yang seringkali kita lupakan, seringkali kita abaikan dan kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur panjang dan juga taufik dan hidayah, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan tentu saja dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة